Swastiastu, Om Anubadrah Kertawiyanto Wiswata, Oh Yang Widi, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, senang sekali saya Komang Ayu Dandari kembali menjumpai Anda dalam program yang tentu saja menambah pengetahuan spiritual kita, di mana lagi kalau bukan di Mimbar Agama Hindu. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan membawakan tema yang nantinya bisa mendapatkan memberikan manfaat bagi pemirsa di rumah, yaitu pemahaman upacara yatnya di zaman modern. Dan pada hari ini kita akan berbincang terkait tema ini dengan narasumber yang sudah terbiasa di bidangnya, yaitu di sini ada Bapak Maditoya. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Gimana kabarnya Pak? Sehat ya? Baik, ya. Oke. Jadi seperti yang sudah saya katakan tadi Pak ya, kita di sini akan berbincang terkait upacara yatnya dan khususnya di zaman modern seperti saat ini Pak. Oke. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu nih Pak kepada pemirsa di rumah, sebenarnya yatnya secara umum itu seperti apa sih Pak, pemahaman menurut agama Hindu sendiri Pak? Ya. Silakan. Baik. Sebelum kita langsung bahas tentang yatnya, mungkin ada baiknya jika kita kupas dulu tentang ajaran agama Hindu. Oke. Agama Hindu dalam Veda mengajarkan tentang kebenaran. Betul. Nah, di dalam ajaran kebenaran ini perlu dipahami ada kebenaran yang abadi dan ada kebenaran yang selalu berubah. Selalu berubah. Iya, selalu berubah. Nah, ajaran yang abadi itu adalah tentang ketuhanan. Tuhan menurut agama Hindu tiada berawal, tiada berakhir, gitu kan? Ada banyak sifat Nitya, Tuhan. Ya, banyak sekali, abadi, tunggal, maha kuasa dan sebagainya, gitu kan? Itu sudah baku. Nah, yang perlu barangkali kita pahami dalam kaitan yatnya ini adalah dharma dalam artian dunia materi yang selalu berubah. Dunia materi ini tidak ada yang abadi, kecuali Tuhan itu sendiri. Nah, berubah ini disebut dengan parinama. Secara ilmiah dikatakan evolusi. Evolusi, berevolusi ya Pak ya? Iya, menurut Hindu dulu dunia ini tidak ada, alam semesta tidak ada. Lalu Tuhan berkreasi, terciptalah alam semesta ini dengan segala isinya. Dan nanti pada suatu saat nanti, kalau sudah memang kondisinya tidak baik, alam semesta ini akan dilebur. Menjadi tidak ada lagi dalam artian wujud dunia ini, tetapi esensi dari kebenaran itu tetap ada, tidak hilang. Oke, itu yang disebut pralina itu Pak ya? Iya, iya. Nah, itulah makanya dalam agama itu Trimurti ini penting. Betul. Sangat penting, dewa utama, bukan dewa tertinggi. Tapi yang utama ya Pak? Utama, sebab penciptaan, pemeliharaan, peleburan selalu ada. Dalam tiap detik ada. Mungkin Bapak pernah sampaikan dulu, dalam diri kita kan ada zat yang terkecil itu kan. Nah, setiap saat muncul, setiap saat terus dipelihara gitu kan. Ini, jadi bukan yang dewa tertinggi, bukan. Tapi yang utama ya Pak? Dewa utama, itu kan. Nah, kembali kepada dunia perubahan, memang kalau dicermati sementara ini tentang yatnya ya, orang beranggapan, orang berasumsi gitu kan, bahwa yatnya ini merupakan suatu upacara keagamaan saja. Hanya sebatas itu pemahaman masyarakat. Iya, gitu ya. Padahal bukan demikian ya. Nah, memang ya di dalam agama Hindu dijabarkan ke dalam ajaran pancayatnya. Ya. Oke, mungkin sudah tidak asing bagi para pemirsa di rumah pancayatnya. Iya, pancayatnya 5 korban suci. Yatnya itu sendiri artinya korban suci yang tulus ikhlas. Dasar dari yatnya adalah ketulusan. Rasa bakti. Nah, dalam artian bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah merupakan kewajiban kita dan serahkan sepenuhnya hasilnya kepada Ide Sang Hyang Widi Wase sebagai penguasa semuanya ini. Nah, ini perlu sekali dipahami. Padahal kalau yatnya ini bukan hanya upacara keagamaan saja. Perilaku kehidupan sehari-hari, berbicara, Trikaya Parisuda ya. Iya, betul. Wacana, berbicara, berpikir mana, dan berperilaku dari badan kita nih selalu dituntun untuk kebaikan dan kebenaran. Gitu kan. Pengertian yatnya dalam sini ini luas ya Pak ya? Luas sekali gitu kan. Nah, kalau dari segi ajaran
katakanlah perubahan dunia ini dari segi perilaku sehari-hari ini mungkin tidak masalah. Ya, mungkin tidak masalah. Tapi dari segi pelaksanaan yadnya dalam artian memakai sarana. Nah, ini barangkali orang mempertanyakan. Ya, apalagi dikaitkan dengan Desa Kalepatre. Kita Hindu Bali, itu kan. Apakah bisa dilaksanakan seperti di Bali di sini? Tidak bisa sepenuhnya. Di Bali sendiri tidak semuanya sama. Tidak bisa disamakan ya Pak ya? Iya, yang penting esensinya, hakikatnya yang terkandung makna di dalam sajian itu. Begitu. Ya, yang intinya ada buah, ada daun, ada bunga. Itu intinya. Nah, kalau kemasan itu memang sudah budaya. Nah, di dalam agama Hindu ini memang budaya sangat diperlukan sekali untuk menimbulkan rasa seni. Kreativitas ya Pak ya? Iya, dinikmati oleh mata siapapun bisa melihat. Di Bali, kalau masalah alam Bali memang indah. Tapi yang indah sama dengan itu mungkin ada yang lebih dari indah di Bali. Tetapi budayanya ini yang tidak bisa disamakan dengan daerah Bapak kalau lainnya mendengar Pak ya? gitu kan. Indonesia itu ada sebelah mananya Bali. Nah begitu. Padahal Bali itu adalah bagian dari Indonesia. Karena budayanya ini sangat terkenal. Bahkan belakangan ini gamelan Bali, tari Bali ya sudah berkembang mendunia. Bahkan maaf, tempat sembahyang seperti di Bali namanya pura sudah ada di luar negeri. Betul, di Jerman ya Pak ya. Di Jerman, Belgia begitu Belgia. kan. Nah, bahkan pendeta orang Jepang juga ada kalau salah. Ya. Nah, pokoknya kalau berkaitan dengan yadnya ini memang budayanya itu yang sangat luar biasa. Memang di dalam ajaran kita kembangkanlah. Budaya ini. Ya. Pikiran kita bagaimana memikirkan. Terus badan kita bagaimana kita membuat hal itu sebagai menjadi begitu indah. Wacana kita. Bagaimana orang itu tertarik dengan kata-kata kita. Bukan hanya kata-kata nyanyian. Ya. Kidung ya Pak ya. Iya, jadi kembali kepada aspek Tuhan ini, aspek kebenaran ini yang tidak berubah, tidak berbentuk, tidak terkatakan dan selalu berubah. Nah, di dalam agama Hindu oleh karena demikian, kemana orang Hindu mencari Tuhan? Mungkin pernah disinggung sudah. Orang Hindu ya, orang melaksanakan dharma mencari Tuhan kedua arah. Niurti. Ni dalam diri. Mencari Tuhan ke dalam diri. Itu tidak perlu sana apa-apa. Cukup pengaturan napas dengan rileks. Gitu kan? Kalau mungkin om saja, om ini suara alam semesta. Itu saja, rileks. Gitu kan? Ini orang mencari Tuhan di dalam diri. Tidak perlu sarana apa-apa. Cuma ini tempatnya tidak bisa di tengah keramaian. Harus fokus ya Pak ya. Ya katakan khusus. Ya kalau sekarang memang karena ramainya sudah luar biasa. Kalau dulu mungkin tidak seramai sekarang. Kan itu ya. Nah kalau dulu ya di sekitar kita sudah sepi. Kalau sekarang sudah ramai. Itu. Nah makanya untuk mencari kedamaian, ketentraman itu, ketenangan itu adalah di hutan, di goa-goa. Nah ini yang bersifat pribadi. Itu sifat pribadi. Nah kalau mencari Tuhan yang keluar diri, ini prawarti namanya. Nah prawarti inilah yang memerlukan berbagai sarana. Ya mungkin Bapak pernah sampaikan, ucapan kata-kata juga sarana. Gerakan mudra, sarana juga. Gitu kan, kalau menyembah begini, gitu kan. Ada gitu gerakannya kan. ya Pak ya? Iya, semuanya ada maknanya itu. Ya, ada maknanya. Yang jelas maknanya adalah untuk ketenangan, kedamaian, sampainya kepada arah tujuan dari pelaksanaan ibadah atau sembahyang itu ya, Pak, ya? Sendiri. Itu. Oke, tadi kan juga Bapak sempat menyinggung bahwa yatnya ini adalah pancayatnya ya Pak ya, 5 korban suci. Mungkin bisa disampaikan lagi untuk mengingat memori para pemirsa di rumah, pancayatnya ini sebenarnya bagian-bagiannya apa saja sih Pak? Ya, jadi sebelum itu mungkin perlu jelaskan juga. Yatnya ini adalah korban suci yang tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Ya, suatu persembahan kepada siapapun kita sampaikan persembahan itu
didasari oleh rasa bakti. Bakti, tulus, Itulah Bapak ikhlas, pernah apa ya? sampaikan dulu ya. Sarana itu oleh kita persembahkan cukup dilihat. Nah dalam hal ini dewa-dewa yang Widiwasi itu beliau tidak makan. Iya betul. Ya, jangankan berkurang, rasa pun tidak berbeda. berkurang. Masih udah begitulah. Ya, kecuali ada sangang meong gitu kan. Bisa Beda hilang lagi itu. ya. Bentuknya Itu. berubah jadi. Berubah itu, bisa hilang itu. Iya. Ah, gitu. Tidak berubah itu. Nah, intinya bahwa ide Sanyang Widi yang kita persembahkan sarana itu adalah rasa bakti yang tulus. Ya, rasa bakti yang tulus. Memang di dunia ini itu kan tidak ada kegiatan yang benar-benar tulus. Semuanya mengharapkan hasil. Memang Muhammad mengatakan gitu ya. Sebaiknya pekerjaan apapun, pikiran kita, wacana kita, perilaku benar-benar tulus, tidak mengharapkan hasil. Tapi renungkanlah, apakah ada wacana, pemikiran tidak mengharapkan hasil? Tidak ada. Apalagi di zaman modern saat ini Pak ya. Tidak, iya benar, tidak ada. Semuanya mengharapkan. Cuman yang terpenting jangan kita terlalu terikat dengan hasilnya itu. Betul. Umpamanya kita berbuat baik, sudah secara teori dasarnya bagus, pelaksananya bagus, gitu kan? Lingkungannya bagus, tapi hasilnya tidak bagus. Nah jangan kita bersedih hati, apalagi berhenti untuk bekerja kebaikan itu. Begitu yang penting dasarnya bagus, pelaksanaannya bagus, ya serahkan kepada Tuhan. Berarti hanya sebatas itu yang kita dapatkan ya Pak? Ya itulah, sama dengan kalau belajar gitu ya, kan. Betul. Tidak ada orang belajar tidak mengharapkan hasil. Orang belajar pasti mengharapkan pengetahuan. Kepintaran. Betul. Gitu. Nah cuman perlu diingatkan, kepintaran ini sebaiknya adalah kalau menurut agama Hindu, persembahan yang paling tinggi kepada sesama manusia ini adalah pengetahuan. Pencerdasan sesama. Tapi maaf ya, dalam hal petik. Sekarang kecerdasan ini banyak disalahgunakan. Betul. Itu kan? Digunakan untuk tindakan kecerdasan kriminal. untuk membunuh orang. Maaf, dalam petik ini ya. Hanya beberapa oknum ya Pak ya? Iyalah. Jadi walaupun demikian, jangan kita berhenti ya mencoba melaksanakan ajaran yadnya ini ya dengan sebaik-baiknya. Begitu. Inilah ajaran agama Hindu ya. Mungkin perlu nanti kita pahami apa sih dasar dari pelaksanaan yadnya. Tentang pancayadnya ini tadi sudah kita jelaskan. Pertama kan panca 5 ya. Iya, ada 5. Yadnya ada korban suci yang tulus ikhlas dilandasi oleh rasa bakti. Benar-benar bakti gitu kan. Nah, bagian dari panca yadnya pertama adalah dewa yadnya. Itu kan kita mengenal banyak dewa. Dewa itu manifestasi Tuhan. Betul. Ya, pancaran kekuatan dari Tuhan itu sendiri. Tuhan dia tidak berbentuk. Gitu kan? Nah, tapi dewa ini saktinya pancaran kekuatan dari Tuhan itu yang menguasai mengatur alam semesta. Begitu. Yang itu dewa yadnya. Yang berikutnya adalah pitrayadnya. Apa itu pitrayadnya? Upacara kepada leluhur. Dulu dalam agama Hindu orang meninggal tidak diupacari bisa menjadi buta cuil. Mengganggu ya Pak ya. Roh-roh jahat. Karena dia tidak ada tempat, mengganggu dia. Orang lewat diganggu, apalagi umpamanya matinya tidak karuan. Meninggalnya tidak karuan, punya bunuh diri. Karena kecelakaan. Nah, itu. Jadi kalau menurut kepercayaan Hindu di Bali, orang kecelakaan di situlah rohnya tinggal. Kalau tidak ada upacaranya. Kalau tidak diulap ambe. Nah itu kalau begitu dipanggil ulap ambe namanya. Kita diproses penguburan atau pembakaran. Kalau biarkan, begitulah dia. Ya, jadi pitrayadnya upacara roh orang yang meninggal. Nah, kenapa orang yang sudah dihaben distandakan terakhir di Sangga Kemulan sebagai leluhur? Karena memang sudah disucikan. Dianggap dipercaya sebagai Dewa Pitara. Leluhur yang tingkatan kesuciannya sudah mencapai tingkatan dewa. Walaupun dewa yang terrendah.
Baik Bapak, oke. Tadi kan dari pancayatnya baru kedua kita bahas ya Pak ya. Mungkin kita akan bahas lagi nanti kepada pemirsa, jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu dengan tema hari ini tentang pemahaman niatnya di zaman modern. Baiklah Bapak, tadi kita mungkin sambung lagi pembahasan yang sempat terputus tadi, bahwa pancayatnya tadi ada 5 bagiannya dan sudah Bapak sebutkan tadi ada dewayatnya dan pitrayatnya. Mungkin bisa disambung lagi Pak agar pemirsa bisa lebih mengetahui tentang pancayatnya. Ya, ini mungkin sekedar mengingatkan kembali ya, gitu betul. kan. Jadi tadi sudah singgung dewayatnya, pitrayatnya. Nah yang ketiga adalah resiatnya. Resi ini adalah orang suci, ya, menjadikan orang itu suci diantaranya. Nah yang berikutnya adalah manusiatnya, ya, upacara suci kepada umat manusia. Nanti kita bedakan mana ritualnya, mana pelaksanaan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, itu ya manusianya ya. Yang berikutnya adalah butayatnya. Butayatnya adalah yang terjadi. Butayatnya adalah dunia materi ini yang punya energi. Iya, energi. Nah sekarang kita tinjau dari sana pelaksanaannya. Gitu kan. Dari segi upacara, gitu kan, dewayatnya, ya mungkin ya kita diantaranya sudah melaksanakan puja Trisandia, ya tiap hari sembahyang 3 kali sehari, gitu kan, nah, itu diantaranya. Itu termasuk ke dalam dewayatnya apa ya? Gitu kan, itu dari ya ritualnya gitu ya. Nah itu sekedar contoh. Yang berikutnya lah resiatnya. Resi itu artinya orang suci. Orang yang mampu menerima getaran suci dari Tuhan melalui batinnya. Gitu kan? Resi. Nah, dari segi upacaranya ini, ya kalau sudah tingkatan upacara yang besar tinggi, resi ini harus ada. Kalau menurut agama Hindu, orang suci ini ada 2 tingkatan ya. Pemangku atau Pinandita dan pandita, gitu kan? Ya. Kalau Pinandita ini masih istilahnya walaka sama dengan kita, gitu kan? Itulah pemangku yang keseharian membantu kita pelaksanaan upacara di rumah. Oke. Tadi Bapak menyebutkan ada 2 tingkatan ya Pak. Itu apakah sesuai dengan orang suci tersebut dilakukan upacara Ekajati, Dwijati itu bukan Pak? Nah ya. Itu nanti kan singgung ya. Ya boleh singgung sekarang boleh. Oke, gitu silakan kan? Mungkin Pak. Jadi kalau pemangku itu ya tingkatannya sama dengan kita masih. Nah cuman diberikan upacara khusus untuk menjadi itu. Yang dinamakan Ekajati tadi Ekajati. Pak. Nah Ekajati artinya kelahiran satu kali lahir. Ya. Tapi kalau kita renungkan bukan sekali itu, 2 kali. Maaf ya. Pertama kan dari Bapak. Bapak menanamkan di benih ibu, tumbuhlah dia. Di sana berproses, maka lahirlah sang bayi. Gitu kan. Nah di dalam hal ini setelah dia menjadi manusia, nah namanya dikatakan Ekajati. Dwijati, nah orang ya disucikan secara spiritual. Memang prosesnya ada sejenis mati raga. Ya, katakan pingsan bukan. Tidak sadar ya memang. Ini oleh gurunya. Ya, sebelum dia dijadikan pandita itu sulingih kita istilah di Bali, ya, dia ada upacara mati raga. Oleh gurunya. Itu kan. Jadi gurunya ini tidak sembarangan. Bertanggung jawab atas bagaimana nanti sisinya muridnya orang dijadikan pandita ini. Begitu kan? Nah di samping itu juga panditanya orang
mengerti tentang agama. Agama, Nah, tentu. begitu tentang Sudah agama. pasti itu Pak ya. Iya, iya. Nah, ini lah makanya Dwi Jati. Memang berat prosesnya menurut agama itu menjadi orang suci itu. Nah, perlu diketahui orang Sulinggih atau pandita di Bali ini berbagai nama. Ada pedande. Nah, ini dari Wangsa Brahmana. Setahu Bapak di Bali tidak ada catur kasta, tidak ada kasta. Yang adalah warna catur warna. Gitu kan. Ini menurut ajaran agama ini warna. Ada dari Brahmana itu disebut dengan pedande. Nah, kalau dari kesatria itu bermacam-macam. Ada Sri Begawan, ada resi gitu kan, dan sebagainya. Terus dari Jabe, nah ini Jabe ini sebenarnya bukan Sudra. Kan di Bali mengenal Triwangsa, Brahmana, Ksatria, Waisya. Ya, 3 ini. Nah, di luar ini disebut dengan Jabe. Artinya Jabe di luar ketentuan yang 3 ini. Begitu. Nah, yang Jabe ini tuh biasanya disebut dengan Sri Empu. Begitu. Bagaimana kewenangannya? Sama saja. Cuman karena dilatar belakangi oleh katakanlah keturunan menurut di Bali, maka namanya diberikan berbeda-beda. Prinsipnya sama saja. Kewenangannya sama saja. Sama gitu kan. Nah, ini berkaitan dengan Dwi Jati. Gitu kan. Ya. Nah, jadi menjadikan seseorang Dwi Jati itu memang ada upacara. Ada upacara khususnya. Khusus gitu kan. Nah, kalau pemangku memang sekedar saja ada upacaranya juga gitu kan. Menjadikan pemangku itu statusnya sama dengan kita. Jadi kewenangannya juga tidak sama dengan pandita atau Sulinggih itu. Nah, ini Resi Yadnya. Ya. Yang berikutnya manusianya. Gitu kan. Kalau menurut agama Hindu, nah tadi dari Bapak, gitu kan, ditanam di benihnya ibu, gitu kan, lalu berkembanglah dia menjadi janin, gitu kan. Nah, janin ini setelah berumur ya 3 bulan, kurang lebih, gitu kan, ada upacara menguatkan posisi si bayi, mudah-mudahan maaf tidak keguguran, gitu kan, ada kutik ya, menjadi di samping itu ya sehat gitu ya, tidak terjadi hal-hal yang negatif dalam tubuh itu. Betul. Itu namanya upacara Garba Wedana, upacara menguatkan janin di dalam kandungan ibu. Itu. Nah, setelah itu kan prosesnya kurang lebih lah 9 bulan gitu ya. Betul. Lahirlah dia. Ada upacaranya lagi. Namanya Jata Karma, upacara kelahiran. Gitu. Nah, diakhiri ya diawali sampai dengan dari awal wiwaha ya, wiwaha diakhiri dengan upacara antiesti, upacara kematian. Tuh ada tadi kan Jata Karma, upacara 3 bulan, upacara wetonan gitu kan. Upacara menekleh deuterune gitu kan. Ada upacaranya, ada upacara potong gigi. Betul, upacara gigi. Gitu kan. Nah, diakhiri dengan upacara kematian. Ini upacara kemanusiaan, upacaranya ini. Ya. Gitu kan. Yang sekarang upacara budayanya ada tuh. Budayanya nih dia adalah caru. Nah, itu ya. Caru pun banyak tingkatannya ya, Pak ya? Iya, gitu kan. Ya. Banyak tingkatannya. Ya, yang paling besar adalah Maligya Merbu Bumi. Yang 100 tahun Eka Dasarudra. 100 tahun. Kalau Maligya Merbu Bumi 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau kita reinkarnasi berapa kali itu? Bahkan yang Eka Dasarudra aja belum tentu ketemu, Pak ya. Nah, itu. Walaupun sebenarnya ada yang ketemu umur itu, tapi secara tegas di Weda mengatakan bahwa umur manusia pada zaman kali ini maksimal 100 tahun. 100 tahun. Walaupun ada yang lebih dari itu. Ada yang lebih. Yang 100 tahun jarang. Paling-paling 70 tahun. 70, 60. Yang maksimal 60 begitu kan. Nah, jadi kalau orang sudah mencapai umur 100 tahun lebih itu memang sudah luar biasa. Luar biasa. Nah, ini kan ini manusia. Nah, sekarang ini dari segi upacaranya. Ya. Nah, sekarang kita tinjau dengan bukan upacaranya, dari perilaku kita sehari-hari.
sebagai makhluk sosial. Gitu kan? Kalau sebagai makhluk pribadi yang tadi mencari Tuhan ke dalam diri, ya, ke dalam diri, ya itu, ya, semadi. Orang nggak tahu itu. Betul. Ya, Bapak dengar katanya di Islam ada namanya makrifat gitu ya, kalau salah gitu kan, kurang lebih lah sama dengan itu, kurang lebih gitu kan. Jadi benar-benar sendiri. Memfokuskan gitu kan pikiran ya Pak ya. Begitulah ucapan. Ya? Oh, saya duduk memang duduknya tentu perlu persiapan namanya asana, yoga asana. Tuh. Begitu. Ya. Nah sekarang bagaimana Sari? Riwayatnya bangunlah tempat ibadah. Makanya gitu kan? Wajib orang Hindu tuh memiliki pura ya Pak ya. Iya. Linggih ya Pak ya. Iya. Untuk tempat sosial masalahnya sama-sama. Ya. Kan gitu ya. Kalau pribadi masing-masing punya kan? Ya. Punya kan? Punya. Bapak juga punya. Begitu ya. Punya. Nah, bangun tempat ibadah. Setelah bangun tempat ibadah, selain kita sembahyang, bagaimana? Pelihara tempat ibadah itu. Dibersihkan. Ya? Iya. Membangun tempat ibadah menurut Hindu itu tidak sembarangan. Ada ukuran astaka kosali. Ini posisinya di mana? Menghadap matahari atau bagaimana? Bahannya bagaimana? Itu. Ya setelah dibangun, tidak cukup hanya penyucian dengan doa-doa, tidak. Ada upacaranya. Ya, mendem kalau tempat ya, suci ya? Itu di samping namanya melaspas, menghilangkan pengaruh negatif dari benda-benda yang kita pakai itu. Proses pembangunannya ya Pak ya? Iya, itu ada namanya ngenteg linggih. Dengan sarana logam pancadatu. Ya, itu. Nah kalau sudah begitu, nah berarti dengan kekuatan pancadatu 5 elemen logam itu memohon kepada Tuhan supaya energi Tuhan itu berstana di sana. Di pelinggihnya ya Pak. Nah itu, kalau tidak begitu beliau belum di sana. Nah gitu. Jadi tidak cukup hanya sebatas melaspas saja. Tidak Pak, cukup kalau tempat sembahyang. Kalau rumah oke. Ya. Nah, gitu kan? Nah, ya. Nah, ini jadi sudah ada bangunan, ada upacaranya, kita sembahyang, dipiara, dijaga dengan baik. Kadang-kadang kita hanya bisa membangun gitu kan. Memelihara tidak bisa. Tidak bisa. Apalagi menggunakan. Ya. Kan gitu ya. Bangunnya wah gitu. Tapi yang ada di sana siapa? Ayam bertelur. Jarang digunakan ya Pak ya. Nah itu ya. Ini maaf dari kutip ya. Katakan apa kritik apa namanya gitu kan. Ya. Nah gitu. Ada yang begitu. Ya karena zaman sekarang zaman sibuk. Betul. Nah gitu kan. Lebih mengutamakan materi padahal semuanya itu berasal dari Tuhan itu sendiri. Tuhan itu sendiri. Nah begitu. Nah sekarang ke Pitra leluhur. Nah tadi sudah disinggung ya, ada upacara ngaben. Nah dalam sehari-hari kalau upacara Pitrayadnya ini kan beliau sudah disanakan di Sangha Kemula namanya. Ya. Di samping kita muja manifestasi Tuhan dalam bentuk dewa, juga leluhur di sana karena disebut dengan Dewa Pitara. Dewa Pitara. Ah begitu. Ya, leluhur ini dalam arti juga orang tua, kakek, nenek, luhur di atas kan? Ya. Nah, sekarang ini kan karena sibuk atau bagaimana, ya karena cemburu atau bagaimana, orang tuanya bukan hanya tidak memperhatikan, bisa dilecehkan, ada kan? Nah ini sebab bagaimanapun jeleknya orang tua, kita ada di sini karena adanya beliau. Orang tua itu. Betul, karena beliau. Ya, nah, jadi kalau muduk karma, kenapa kita lagi di sana? Memang ada keterkaitan. Nah gitu, hukum karma itu. Jalan karmanya Pak ya? Iya, nah begitu. Nah, jadi kita sebaiknya kalau mengerti ajaran karma pala itu dengan baik, kita tidak boleh menyesal. Inilah hasil dari perbuatan, bukan Tuhan yang menentukan. Kita sendiri menentukan dari hasil perbuatan yang namanya wasana karma. Nah, begitu ya, leluhur. Nah resiannya sudah beliau jadi resi orang suci, ya ada kewajiban namanya daksina, mempersembahkan mengingat. Bab kalau sudah jadi sulingih orang begitu,
tidak boleh bekerja seperti kita. Oke, luar biasa Pak. Tadi bagian-bagian dari pancayatnya dan pelaksanaannya Pak ya. Mungkin bisa nanti kita akan lanjutkan lagi ya. Ada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada. Jangan kemana-mana setelah jeda pariwara berikut ini. Terima kasih kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu pada hari ini dengan tema pemahaman yatnya di bidang di zaman modern saat ini. Baiklah pemirsa, untuk menambah pengetahuan spiritual kita terkaitnya yatnya, di sini sudah ada teman-teman kita dari KM HDI Sumatera Selatan yang akan membacakan sloka kepada Ilu Eka dan Komang Mita, dipersilahkan. Paramasanti, Panganjali. Om Swastiastu. Pembacaan Bhagavad Gita, Adhyaya 7, Sloka 1. Sri Bhagavan Waca. Sri Bhagawan bersabda, "Sekarang dengarkanlah, wahai Arjuna, dengan pikiran terpaku kepadaku,
dengan berlindung kepadaku dan dengan melaksanakan yoga tanpa diragukan lagi, engkau akan mengenal aku sepenuhnya. Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om. Baik, terima kasih kepada teman-teman dari KMHDI Sumatera Selatan sudah membacakan selokannya. Semoga apa yang dibacakan oleh teman-teman bisa didapatkan manfaatnya oleh pemirsa di rumah. Baik Bapak, kita mungkin sambung lagi obrolan tadi yang sempat terputus. Tadi kita bahas sudah bagian-bagian dari pancayatnya dan bagaimana pelaksanaan ritualnya ya Pak ya. Terus mungkin pemirsa di rumah juga sudah pernah mendengar bahwa pancayatnya ini berkaitan juga dengan Trirena Pak. Oke, mungkin Trirena ini pancayatnya dilaksanakan berdasarkan Trirena. Mungkin bisa disampaikan Pak, seperti apa sih kaitan dari pancayatnya dengan Trirena tadi Pak? Baik ya, jadi Bapak lanjutkan sedikit ya. Oke, boleh. Manusianya ini ya. Jadi upacaranya demikian. Tapi dalam keseharian, gitu kan, seperti bayi lahir, apakah dia cukup dengan upacara begitu kan? Tidak. Bagaimana orang tuanya, ibunya ngasih ASI, begitu kan? Kalau sudah waktunya untuk belajar, berpendidikan, dikasih kesempatan untuk belajar, gitu kan? Nah itu, jadi, dalam hubungan sosial pada umumnya kita tahu bahwa di alam ini, di dunia ini tidak ada manusia yang sama. Kecerdasannya, kemampuannya, kekayaannya tidak sama. Berbeda-beda Pak ya? Berbeda-beda. Nah dalam hal ini kan, itulah makanya persembahan yang tertinggi adalah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan mudah-mudahan semuanya bisa digapai. Nah sekarang permasalahannya tidak semuanya begitu kan? Nah, kita sekarang tentang orang, katakanlah orang mampu yang tidak mampu gitu kan. Kalau kita mampu, sebaiknya kita bisa membantu orang tidak mampu. Orang yang tidak mampu. Orang kelaparan, gitu kan? Orang kesusahan, orang sakit. Betul. Nah ini tidak cukup upacara saja, gitu kan? Nah ini, budayanya upacara paling tidak ya. Ini kan upacara, tapi dalam keseharian mungkin Bapak pernah singgung upacara untuk ya alam semesta ini. Alam bukan hanya tanah saja. Betul. Apa yang ada di tanah itu? Ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, ada manusia di situ. Nah sekarang kan kondisi alam kita sudah sangat tidak baik. Orang menebang hutan seenaknya saja, padahal beragama itu ditebang, ditanami kembali. Nah inilah makanya alam kita tidak seimbang lagi. Di samping itu bahan kimia juga sudah menyebar kemana-mana. Polusi udara, polusi air, polusi tanah sudah luar biasa. Menurut Cita gitu kan, Brahma Wisnu Siwa ini pernah menjelma menjadi Ananta Boga. Siwa menyerap semua unsur-unsur negatif yang ada di udara. Nah, Ananta Boga menyerap unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Wasuki air ya, menyerap unsur-unsur negatif yang ada di dalam air. Ini menurut ceritanya begitu. Bab menurut Weda, dunia ini dulu baik, benar murni. Sekarang kondisinya sudah luar biasa jelek. Bahan kimia sudah luar biasa. Kemarin Bapak di Pura Prajapati ngomong dengan salah satu pensiunan Pusri. Orang membuat katakanlah pupuk dengan bahan kimia. Ini bagusnya dipisah-pisahkan. Ini dibuatnya tidak ada jarak. Sehingga apa? Pupuk yang dipakai untuk memupuk buah-buahan, tomat umpamanya kan, ini tercemar dengan bahan kimia. Itu sudah dianjurkan, nanti segera dipindahkan. Ya Pak saja, tapi tidak ada kesudahan. Ini contohnya. Sekarang ini orang kepedulian kepada lingkungan sudah jauh sekali. Ya? Jangan salahkan Tuhan kalau sudah kondisinya begini. Ya, maaf ngomong Bapak sering kepanasan ini. Dulu udah pernah pakai kipas angin, sekarang masih kepanasan. Nggak bisa kalau nggak pakai kipas angin ya. Lihat di YouTube ya, banjir di mana-mana.
Ya, nah, ini. Nah oleh karena itu kerusakan lingkungan ini yang rusak, mari kita tanami pohon lagi, gitu kan? Reboisasi ya. Nah gitu, kurangilah penggunaan zat-zat kimia sebaiknya. Padahal tanaman subur tuh bisa dengan pupuk organik Pupuk kan? organik. Cuman memang hasilnya tidak banyak, kurang gitu kan? Ya ini karena manusia ini rakus masalahnya. Nah ini ya, nah benar tadi ya, ajaran yajna ini ya dilandasi dari suatu ajaran yang namanya Trirena. Di samping Trirena ada juga namanya Trihitakarana. Trihitakarana. Ya, Trirena, Rena utang. Utang kepada Tuhan. Ya, yang satu Dewa Rena. Dewa Rena. Yang kedua Resi Rena. Resi Rena. Gitu kan? Nah, inilah utang-utang kita. Ya. Iya. Nah, itu diantaranya. Nah, sekarang kepada apa namanya Trihitakarana. Penting sekali paham ini. Trihitakarana adalah 3 hal, 3 komponen, 3 sesuatu yang dapat menciptakan kondisi bahagia. Trihitakarana, Trihita bahagia. Karena sebab 3 hal yang bisa menciptakan suatu kebahagiaan. Gitu kan? Yang pertama, hubungan kita dengan Tuhan. Ya, hubungan kita dengan sesama manusia. Hubungan kita dengan alam semesta. Nah, kembali kepada alam semesta, hubungan kita kepada sesama manusia gitu kan. Sekarang ini mapomo ya, orang yang kaya memanfaatkan kayanya untuk membodohi orang. Disalahgunakan ya, bukan Pak? Menolong orang, bahkan ya hak orang yang miskin juga diambilnya. Ya kalau kita cermati di mass media itu kan, geleng-geleng kepala. Ya, padahal itu tokoh-tokoh yang semestinya memang menerapkan ajaran itu dengan sebaik-baiknya. Ya, tapi inilah kondisinya saat ini. Ya. Nah, orang kaya mengambil haknya orang yang kurang mampu, orang miskin haknya orang yang demikian itu. Nah, inilah kenyataan sekarang, ya. Jadi sama manusia, alam juga begitu. Ya, tadi sudah disinggung, bagaimana alam kita ini? Ya, petani sudah tidak bisa lagi menentukan waktu tanamnya. Dikiranya musim panas atau hujan. Banjir. Gitu kan? Nah, ini sayang sekali. Jadi kalau memang kita ingin kondisi kita bahagia, ya semayang. Ya, buat tempat semayang. Harus itu. Cuman bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia? Jangan terbalik. Orang kaya mengambil materi orang yang katakanlah miskin, tidak mampu. Orang pintar membodohi orang yang bodoh. Kan begitu keadaannya ya. Dan dalam tanda kutip tidak semuanya ya. Begitu. Nah, inilah kondisi kita. Nah, jadi dalam hal ini Trirena gitu kan, itu memang mendasari dari ajaran Pancayatnya. Utang ini ya harus dibayar gitu kan, dibayar. Katakanlah, nah sekarang untuk menciptakan kondisi yang bahagia harus benar-benar diperhatikan. Ada orang itulah 3 kondisi ini. Jadi sembahyang rajin ya, gitu kan. Tetapi bagaimana dia dalam perilakunya sesama orang? Ini sangat sayang sekali. Ya, bahkan ada orang yang menolong seseorang, ya dikatakan dinilai tidak baik, bukan mendorong untuk hal yang baik itu. Ya. Memang di dalam agama Hindu ya ada namanya caturdana yang sederhana, ya menolong itu caturdana, dana.
pengorbanan, pemberian sesuatu dengan dana materi. Apakah uang, gitu kan? Apakah meminjam kendaraan, meminjamkan saja, gitu kan? Nah ini, ya rasanya wajar lah kalau punya dana, paling tidak dipinjamkan, disumbangkan, disedekahkan, gitu kan? Nah mungkin materi kita kurang punya, gitu kan? Ya cukup. Ya kalau kita tidak bisa terjun langsung, ya ngaya, ya saridadana, mengabdikan dirinya dalam kegiatan itu. Menggunakan tenaga fisiknya. Nah ya, itu. Yang berikutnya apa? Priyadana. Uang nggak punya, sendiri nggak bisa, gitu kan? Kita punya keluarga, ya. Pak anak, apa ponaan, tuh kan? Ini tolong, bapak karena begini, atau bapak karena ada kerjaan, hadirlah di situ, gitu kan? Ya. Yang tentunya yang di Priyadana ini, yang di jangan bayi. Betul. Menyesuaikan ya Pak ya. Nah itu, jangan Oke, bayi. Pak. Oke, bagus sekali tadi pembahasan kita ya Pak ya. Mungkin kita sempat potong dulu Pak ya. Pada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami setelah jeda pariwara berikut ini. Baiklah, terima kasih kepada pemirsa TVRI yang budiman dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Mimbar Agama Hindu yang pada hari ini tentang tema pemahaman yatnya di zaman modern. Baik Bapak, mungkin bisa disambung apa yang sudah kita sampaikan tadi, yang sudah kita bahas, yang sempat terputus tadi. Baik ya. Tadi kita singgung tentang Priyadana, ya, keluarga kita kan. Iya. Jadi memang yang sudah wajar, mungkin 17 tahun, nah gitu kan ke atas itu kan, atau masih muda kalau memang fisiknya kuat gitu kan. Mampu ya Pak ya. Ya, udah mengerti ya. Nah yang terakhir ini paling mudah sebenarnya ini. Cuman kondisi sekarang ini jarang orang melaksanakan, bahkan melanggar itu. Apa tuh? Abayedana. Tidak membuat kekacauan, tidak membuat polemik. Diam saja. Diam saja sekarang susah. Ada aja tingkahnya Pak ya. Nah itu, apalagi dasarnya, tidak bagus itu. Cemburu kan. Nah itu, abayedana. Diam saja. Hah? Ini sudah orang payah-payah kan. Dijelekkan ini, ngasut orang. Nah ini, itu abayedana. Tidak membuat bencana, tidak membuat keributan. Nah inilah yang perlu kita cermati di dalam ajaran yatnya ini, bahwa yatnya ini tidak hanya berupa upacara keagamaan, ya, walaupun upacara keagamaan tidak harus dengan sarana yang besar. Kalau memang kaya, apa salahnya? Gitu kan? Jangan nanti sudah miskin, persemakannya besar-besar dengan modal maling. Ini agak benar. Tidak bisa. Minjem, gitu kan? Gitu kan? Nah, ini jadi sesuaikan. Betul. Sesuaikan kemampuan ya Pak. Ya, yatnya ini yang terpenting bagaimana penerapan kita dalam sosial dalam sehari-hari. Tapi perlu ingat lagi, kalau orang sudah bertapa itu udah bisa lagi, dia memang sudah diudah-udah. Nah, itu jadi mencari Tuhan keluar diri, itulah katakanlah bertapa, mencari Tuhan di tempat-tempat pura, maaf omong kalau Hindu, di pohon. Ya. Makhluk hidup itu di dalamnya ada zat yang disebut Atman. Oke Bapak. Gitu. Nah jadi dalam hal ini mari kita coba terapkan ajaran ini, bukan hanya kita memahami dari segi ini, bagaimana kita dapat melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang terpenting. Baik, terima kasih Bapak atas kesempatan dan waktunya sudah berbincang-bincang terkait pemahaman yatnya di zaman saat ini. Baiklah pemirsa, tidak terasa sudah 1 jam kita berbincang di sini. Mungkin semoga apa yang kita sampaikan tadi bisa didapatkan manfaatnya oleh pemirsa di rumah. Dan saya di sini Koma Ayudandari mewakili kru yang bertugas pamit undur diri, dan kami di sini juga memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kami akhiri dengan para musanti.
Om Santi 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 Om. Suksema.